Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ciptaker sedang disempurnakan ya, seperti permintaan Mahkamah Konstitusi. Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan jaminan investasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Jadi, pendengar Trijaya, Undang-Undang Cipta Kerja ini memang yang paling banyak sorotan. Karena dari pertama sudah disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, ada pro kontra. Akhirnya juga ada yang paham bahwa undang-undang yang berbentuk omnibus alias mengatasi hampir semua permasalahan, mengatur masalah di suatu negara dan legal, meski awalnya bikin kaget, diajukan ke MK, Judicial Review, artinya ada perubahan ya, diterima juga. Nah, MK meminta pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan tenggat waktu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini gimana? Selama 2 tahun revisi, maka undang-undang masih tetap berlaku. Begitu juga undang-undang turunannya. Nah, ini soal investor nih. Investor dan kalangan pengusaha nggak perlu khawatir karena meskipun undang-undang direvisi, tidak otomatis undang-undangnya batal. Yang paling banyak diprotes kemarin oleh buruh yaitu soal jaminan jaminan ya, atau hak-hak buruh gitu. Undang-undang Cipta Kerja masih dalam tahap penyempurnaan dan belum tahu sih ya isi lengkapnya karena kan masih disusun ulang gitu. Tapi nggak usah khawatir karena pemerintah menjamin nantinya isinya akan lebih bagus dan tidak mendapatkan protes dari masyarakat. Insya Allah ya. Karena penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan lebih menjamin kepastian investasi. Ada klaster investasi undang-undang ini yang nggak dihapus. Dianggap penting buat masa depan Indonesia. Jadi ini untuk garansi keamanan bagi para penanam modal asing untuk berbisnis di Indonesia. Nah, Presiden Jokowi sendiri menjamin keamanan investasi bagi para penanam modal asing dengan melihat capaian investasi Indonesia 9% per 2021. Artinya, investor masih akan percaya bahwa penanaman modal di Indonesia masih menguntungkan. Lalu untuk yang lain, untuk buruh dan sebagainya, sebagai jaminan investasi juga ada jaminan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Mereka nggak akan dibuat dengan sengaja untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah, ini yang kemarin diramaikan karena masuknya TKA dengan seleksi ketat. Yaitu katanya sih ya hanya boleh dengan seleksi atau tenaga ahli dan wajib transfer ilmu. Yang sempat ramai juga tunjangan dan hak berupa gaji penuh, bonus segala macam. Kalaupun terpaksa dirumahkan, maka menurut Undang-Undang Cipta Kerja akan mendapatkan pesangon sebesar 25 kali gaji. Nah, semua pesangon ini wajib dibayarkan perusahaan. Kalau enggak, maka akan ditindak oleh Dinas Tenaga Kerja. Permasalahannya emang pesangon ini lagi ramai ya, karena ada lebih dari 70% perusahaan yang mangkir dari kewajiban. Padahal, seharusnya perusahaan membayar hak para mantan karyawan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka pemilik perusahaan harus memberikan pesangon tanpa kecuali. Yaitu satu lagi, jaminan hari tua. Ini juga sebagian dimasalahkan karena ada yang mau nerima umur 56, ada yang lebih cepat maunya karena mungkin perlu. Sekarang masih direvisi juga oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi Menaker mengatakan masih menunggu untuk update terbaru dan masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan ya, intinya sih jaminan hari tua ini begitu tua nggak ada kebingungan masalah finansial. Walaupun bukan PNS. Nah, ini tujuannya gitu. Jaminan untuk hari tua pendengar Trijaya.